ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian jemaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang Anda pilih, kita akan membahas pelajaran yang terberat. Kira-kira apa itu pelajaran terberat? Lebih spesifiknya apa? Ikhlas. Ya, kita akan belajar tentang ikhlas supaya kita beramal dengan ikhlas, supaya kita bisa ikhlas dalam beramal. Dan kenapa pelajaran ini terberat? Ya karena memang pada hakikatnya ini ikhlas ini adalah amalan yang mencakup seluruh amalan, amalan yang harus ada pada seluruh amalan. Ikhlas adalah amalan qalbu yang harus ada pada seluruh amalan dari awal sampai akhir. Sebelum, ketika, bahkan sesudah amalan. Harus tetap ikhlas. Dan lafal ikhlas di sini dari bahasa Arab, al-ikhlas, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Terminologi syariat untuk ikhlas beda dengan pemaknaan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi distorsi dan kesalahpahaman makna tentang ikhlas ini. Jangan memahami ikhlas versi syariat dengan pemahaman ikhlas versi bahasa Indonesia. Kalau di kita ikhlas, dan ikhlas itu artinya rela, ridho. Ini hal yang berbeda dengan ikhlas versi syariat. Ya, misalnya ada kejadian musibah atau kehilangan duit, dah saya udah ikhlaskan. Itu bukan artinya tauhid, tapi artinya apa? Dah saya relakan, dah biarin dah. Nah itu namanya ikhlas. Gitu. Ya. Terus misalnya ada ikhwan bapak-bapak ngaji habis subuh di masjid, ngaji terus tidur sampai suruk. Ustadznya bilang saya ikhlaskan, antum tidur. Ini bukan ikhlas secara syar'i. Tapi apa artinya? Saya ridho, saya rela. Tafadhol, antum mau tidur, tafadhol. Gitu. Ya, maka ikhlas versi Indonesia, bahasa Indonesia itu bukan ikhlas versi syariat. Ya harus dibedakan, jangan disamakan. Ya bahaya kalau disamakan. Contoh lain misalnya ada orang misal hawian pacaran. Ini pacaran kemudian broken, putus. Kata pacarnya saya ikhlas putus. Ikhlas putus pacaran. Ya. Atau pas lagi pacaran nerima apa adanya, pacarnya tuh ada kekurangan, dah saya ikhlas menerima kamu sebagai pacar saya. Ini ikhlas secara syariat enggak? Enggak ada ikhlas secara syariat. Maksudnya di sini ikhlas apa? Ikhlas di sini Indonesia yaitu rela. Dah saya relain aja enggak apa-apa, ridho aja. Jadi jangan sampai disamain. Karena ikhlas versi syariat itu hanya untuk amalan ibadah lillahi ta'ala. Ya, hanya untuk lillahi ta'ala. Itu ikhlas dalam beramal, beribadah. Dan itu akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini. Dimulai dari definisi ikhlas itu sendiri yang dijabarkan oleh sebagian ulama di kitab-kitab mereka.
Jadi banyak ulama yang mereka mendefinisikan ikhlas di kitab-kitab mereka. Di antaranya Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, ya kitab fiqih yang besar ya di mazhab Zahiri. Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan al-ikhlasu huwa an yukhlisal amal al-ma'mur bihi lil wajhi alladhi amarahu Allah Ta'ala bih. Ikhlas adalah mempertulus amalan yang diperintahkan untuk sisi yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi ikhlas menurut Ibnu Hazm adalah mempertulus amalan yang diperintahkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Walaupun definisi ini bukan definisi yang terbaik, namun mencakup maksud dari ikhlas itu sendiri, yaitu mempertulus, mengikhlaskan, mengesahkan Allah Ta'ala untuk dalam beramal. Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam, Al-Izz bin Abdissalam itu ulama mazhab Syafi'iyah, ulama besar pada zamannya, dan dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Al-Izz bin Abdissalam mengatakan, al-ikhlasu huwa an yaqsuda bi ta'atihi wajh Allah wa la yuridu biha siwah. Ikhlas adalah menunjukkan ketaatannya untuk wajah Allah, menunjukkan ketaatannya untuk wajah Allah, lillahi ta'ala gitu. Dan tidak menginginkan selain Allah Ta'ala dari amal tersebut, dari ketaatan tersebut. Jadi menunjukkan ketaatannya hanya kepada wajah Allah dan tidak menginginkan selain wajah Allah, selain Allah. Tidak menginginkan itu sama sekali. Itu namanya ikhlas. Kalau kita mau jabarkan semua dari perkataan ulama, maka panjang sekali. Ibnu Qayyim ada definisi yang mencakup banyak hal dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ikhlasu an yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Ikhlas adalah yaitu memurnikan hanya untuk Allah. Memurnikan hanya untuk Allah. Apa yang dimurnikan? Di sini beliau menyebutkan 4 hal. Pertama, af'al, yaitu perbuatan. Kedua, aqwal, yaitu perkataan. Ketiga, iradah, yaitu keinginan. Dan yang keempat, niyah, yaitu niatan. Di sini Ibnu Qayyim membedakan antara iradah dengan niyah. Ada lagi di sini ikhlas, kata Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wad-Dawa adalah memurnikan untuk Allah 4 hal. 1, perbuatan. 2, perkataan. 3, keinginan. Dan keempat, niat. Tapi di sini 4 hal. Perbuatan dan perkataan itu jelas. Tapi iradah, keinginan, dan niat, 2 hal yang dibedakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Niat itu lebih spesifik dibandingkan iradah, keinginan. Keinginan apa? Jantung pengen apa? Iradah ini masih sangat ambigu, masih umum, masih apapun itu keinginan seseorang. Walaupun untuk hal-hal yang remeh atau untuk hal duniawi tadinya, iradah, maka ini dialihkan ke Allah Ta'ala. Ini iradah namanya. Misal antum tanya ke anak antum, kalau nanti sudah besar mau jadi apa nak? Ini masuknya ke dalam iradah, bukan pada niat. Maka iradah seperti ini hal yang aslinya keinginan manusia, mubah. Saya kalau nanti besar mau jadi guru misalnya. Ini iradah.
Ya. Atau misalnya antum lewat di suatu kampung di tanah Jawa misalnya, di Jawa Tengah misalnya. Kemudian ada orang kampung bisa bilang tidak pundi Mas, pinara Mas. Tidak pundi berarti mau apa? Mau pergi, where do you want to go gitu. Mau pergi kemana Mas? Walaupun orang kampung nggak bakal where do you want to go Mas gitu. Mau kemana Mas? Nah ini namanya iradah, bukan iradah, keinginan. Hal-hal yang mungkin biasa aja, keinginan, baik hal yang biasa atau fantastis dalam kehidupan, namanya keinginan. Nah sampai level orang yang ikhlas itu sampai level keinginannya pun itu dia cari pahala di situ. Apa yang dia inginkan pun dia cari pahala di situ. Mau kemana Mas? Mau jalan-jalan aja. Gitu. Ngapain jalan-jalan? Ya mungkin pengen tadabbur, pengen melihat alam semesta sehingga bisa mengetahui bagusnya ciptaan Allah sehingga anda lebih resep hati anda ke Allah misalnya itu lillahi ta'ala. Jadi iradah itu sebelum niat. Nah niat ini baru betul-betul spesifik menjadi suatu amalan. Ya itu. Ya jadi iradah aslinya keinginan yang kemudian bisa dikonversikan atau dialihkan menjadi suatu amal saleh dengan niat. Kalau ditanya misalnya antum belajar matematika buat apa? Ya pengen aja, anak mungkin nanti pengen dagang. Ini iradah keinginan aja. Enggak sampai niat suatu ibadah, enggak. Namun iradah ini bisa kemudian dialihkan menjadi niat lillahi ta'ala. Oh, anak belajar matematika supaya anak bisa paham ilmu waris misalnya. Ya misalnya. Maka semua ini sampai keinginan yang detail seperti itu, sampai keinginan yang aslinya hal awal di duniawi itu sampai bisa lillahi ta'ala baru disebut orang ini ikhlas. Oke, itu dari definisi ya ikhlas jemaah sekalian. Banyak sekali definisi dari para ulama. Namun kita jabarkan sebagian tadi saja karena sangat panjang. Taib. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan tentang masalah ikhlas. Ada beberapa kaidah dan perkara yang perlu diperhatikan tentang masalah ikhlas. Akan kita jabarkan beberapa poin yang disebutkan dalam kitab Al-Ikhlas, Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Ya. Karya Syekh Abdullah bin Isa Al-Ahmadi rahimahullah hafizahullah taala. Ada beberapa faedah tentang ikhlas yang penting untuk kita pahami dan selami. Yang pertama, la yuqbalu amalun illa in kana khalisa. Amalan tidak diterima oleh Allah kecuali kalau dia ikhlas. Kecuali kalau dia murni baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai Ibnu Hibban punya kitab Sahih Ibnu Hibban menspesialkan suatu bab dengan judul agak panjang judulnya. Zikrul akhbari bi anna yaumal qiyamati la yuqbalu fihi al-a'malu illa mimman kana mukhlishan fi ityaniha fid dunya. Panjang judul babnya. Yaitu bab penyebutan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa pada hari kiamat amalan-amalan tidak akan diterima kecuali dari orang yang ikhlas dalam melakukannya di dunia. Itu sampai dibuat bab seperti itu oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sahal bin Abdullah rahimahullah, salah satu ulama di era abad 3 Hijriah, beliau berkata, ad-dunya jahlun wa mawatun illa li'ilm. Dunia itu kebodohan dan kematian kecuali ilmu. Dunia itu jahl dan mawat. Jahl itu kebodohan dan mawat itu kematian kecuali ilmu. Wal ilmu kulluhu hujjatun illa al-'amalu bih. Dan ilmu semuanya bisa menjadi hujah yang memberatkan kecuali jika diamalkan. Ilmu seluruhnya, ilmu maksudnya ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i semuanya bisa menjadi hujah yang membebani
di akhirat nanti, kecuali jika diamalkan, maka alhamdulillah. Tapi kemudian masih ada step berikutnya, wal amalu kulluhu haba'un illa al-ikhlas. Dan amal seluruhnya hanyalah debu-debu kecuali dengan ikhlas. Gitu. Dunia ini jahil dan maut. Dunia ini jahil dan mawat. Dunia ini kebodohan dan kematian. Dan kalau kecuali kalau ada ilmu syar'i, maksudnya ilmu syar'i. Maka seseorang tanpa ilmu syar'i pasti dia jahil dan besar kemungkinan dia mayit. Secara keagamaan dia itu nonsens, enggak ada isinya, enggak ada ruhnya. Kecuali kalau dia punya ilmu. Orang yang sholat enggak pakai ilmu, enggak ada isinya sholatnya. Orang ibadah enggak pakai ilmu, enggak ada isinya ibadahnya. Karena enggak ada ilmu, jahil, mayit. Ya, maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya kebodohan itu adalah kematian rohani sebelum kematian jasmani. Nah, jadi ilmu ini yang menjadikan sebenarnya dunia ini, maksudnya dunia kita nih, masing-masing kita itu hidup dan terang dengan ilmu itu. Nah, namun ilmu itu bisa menjadi hujah atas kita, bisa menjadi berat, membebani kita, kecuali kalau diamalkan. Dan amal itu enggak bisa diterima kecuali dengan ikhlas. Maka boleh dikatakan hampir dikatakan sangat percuma. Hampir dikatakan sangat percuma orang punya ilmu tapi dia enggak bisa ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Sehingga dia hanya kolektor ilmu, tersimpan di lemari hatinya. Dia mengamalkannya tanpa ruh, tanpa ikhlas. Karena ikhlas kata para ulama adalah ruhnya amalan. Taib. Itu tadi yang pertama, tidak diterima amalan kecuali jika ikhlas. Kemudian kaidah kedua, jima'u salahil mar'i fi ikhlasihi. Kesimpulan kesolehan manusia itu di ikhlasnya dia. Khulasah yaitu jima' di sini bukan jima' yaitu persetubuhan, bukan jima' di sini maknanya khulasah, ringkasan, summary-nya seseorang. Kesolehan seseorang, kesimpulannya itu ada di mana? Di ikhlasnya dia, bukan di hal-hal lainnya dia. Bukan di bajunya, baju bagusnya dia, bukan di keturunan siapa dia, bukan di seberapa kelihatan banyak amalan dia, bahkan bukan seberapa dia menguasai disiplin ilmu syariat itu seberapa banyak, itu bukan di situ. Summary terhadap kesalehan dia bukan di situ. Karena banyak orang yang ilmunya tinggi namun enggak disebut soleh. Karena apa? Karena ketika dia beramal tidak ikhlas, hatta ilmunya tinggi. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Daqaiqut Tafsir ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, fa innal ikhlasa wa tawakkula jima'u salahil khassati wal 'ammah. Sesungguhnya ikhlas dan tawakal pada Allah itu adalah jima'u salahil khassa wal 'ammah, yaitu kumpulan atau kesimpulan kesalehan orang yang khusus dan orang yang awam. Di sini ada istilah al-khassah, ada istilah al-'ammah. Maksudnya al-khassah di sini yaitu orang yang punya ilmu tinggi, al-'ammah orang awam. Maka summary terhadap kesolehan baik orang alim atau orang awam itu di ikhlas dan tawakalnya dia pada Allah Azza wa Jalla. Bukan di banyak-banyakan ini atau itu. Orang khas maksudnya spesialis, berilmu tinggi, punya hafalan banyak, itu mungkin dia punya kemewahan di ilmu.
Tapi yang dilihat bukan di kemauan ilmunya itu. Kesolehannya itu ada di mana? Di ikhlasnya dia ketika beramal. Di tawakalnya dia pada Allah Azza wa Jalla. Orang ammah, orang awam, itu orang yang bukan spesialis di ilmu syar'i. Mungkin dia memiliki apa? Mungkin dia memiliki specialty di dunia. Dia memiliki kemegahan di dunia. Atau mungkin bahkan sebaliknya dia miskin, fakir. Maka kompilasi atau ringkasan kesolehannya itu bukan di keduniaan dia atau di kefakiran dia, tapi di mana? Di ikhlas dan tawakalnya dia. Menunjukkan bahwasanya ilmu tentang ikhlas ini di antara ilmu yang tidak melazimkan kita harus bermewah-mewah atau enggak boleh orang fakir mengamalkan, enggak. Semua ilmu ini, ilmu tentang tauhid dan ikhlas, itu tidak ada specialty untuk orang-orang khusus saja, enggak. Semua bisa, semua harus. Kita tidak seperti dakwah sebagian orang tasawuf, ya kawan. Bagaimana ilmu itu dan pengamalannya serta martabatnya mereka bagi menjadi beberapa bagian yang itu pembagian memang dari hadis Jibril. Yaitu ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ma'rifat. Cuman sayangnya pembagian ini di klasifikasi ini itu kelazimannya itu bahaya gitu loh. Karena kalau udah mencapai hakikat ma'rifat itu sudah bisa melihat yang gaib dan semisalnya, ini enggak ada ini dalam Islam. Ya, kalau kita semua harus semua harus mengilmui syariat dan mengamalkannya, dan tariqah kita tariqah sunnah, dan hakikat dan ma'rifat kita adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua itu bisa dilakukan bukan oleh kiai atau ustadz saja. Sampai level awam pedagang cilok juga harus melakukan ini. Cilok. Ya. Mohon maaf nih kalau disebutin, kalau ada pedagang cilok di sini, mohon maaf. Ya. Atau pedagang yang lain, dimsum atau semua dari Muslim wajib. Itu dakwah kita seperti itu, dakwah tauhid itu. Enggak ada dikotomi dan diferensiasi antar umat dari segi apa? Pengilmuan dan pengamalan. Mungkin iya kalau ilmu usul fikih yang mendalam, yang kita nggak bisa ngajarin tukang sate untuk itu, nggak bisa, pusing dia. Tapi kalau ilmu tauhid, semua kaum muslimin tanpa kecuali. Dan bagi yang dulu berbuat bid'ah atau syirik, wajib taubat menuju tauhid tanpa kecuali. Enggak karena dia kan walaupun dia dulu berbuat syirik tapi dia tuh ustadz tahu ya. Sehingga enggak apa-apa, enggak taubat, enggak bisa, harus taubat kembali ke tauhid. Itu bedanya. Beda dengan dakwah sebagian dari orang-orang tasawuf. Mana mereka banyak yang hulu kemudian. Ini kalau udah sampai hakikat ma'rifat maka udah nggak bisa. Ya kalau kata orang-orang teman-teman yang suka bola, pucuk dingin bos. Itu apa, kalau udah di atas nggak tergoyahkan dah. Ya. Adapun antum masih sholat, masih puasa, masih zikir pagi petang, antum tuh levelnya syariat. Syariat bagi mereka level bawah. Ibarat kalau dalam hadis Jibril kan ditanya apa itu Islam. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Ah ini syariat nih. Level lebih tinggi, tarekat. Tarekat itu ya melakukan suatu ritual untuk mencapai apa? Ma'rifat, hakikat. Ya. Anda sendiri tahun 2005-2006 dulu waktu di suatu pesantren sufi tulen banget itu mereka melakukan itu, tarekat. Ya, tarekatnya berdiam diri, riyadhah di suatu tempat, merenung di tempat gelap, di bawah pohon gelap gitu. Itu tarekatnya ada yang kayak gitu, ada yang tarekatnya puasa mutih, ada yang tarekatnya gitu, macam-macam untuk mencapai ma'rifat nantinya. Nah, ini kebidahan semua. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk apa sebenarnya? Untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas. Itu aja, semua orang kayak gitu, enggak usah pakai kayak gini-gini. Sampai berendam berapa hari,
Terus ini malah menuju perdukunan lama-lama. Akhirnya jadi indigo, bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu. Subhanallah, ini nggak ada kayak gini. Ada nggak di antara salaf saking seringnya puasa sunnah, kemudian malamnya qiyamul lail, akhirnya jadi indigo? Nggak ada lah, malah ini malah jadi ada jinnya. Ya, udah gitu tariqah dalam sufi itu tarekat itu banyak modelnya, puluhan, ratusan. Antum mau tarekat mana? Nurus Salam, ini masih teman. Aminus Salam. Tarekat antar ini beda-beda. Ada Tijaniyah, ada Rifa'iyah, ada ini, ada itu. Beda-beda. Masa Islam kayak gini? Nah, alhamdulillah kalau dakwah tauhid khalas. Tariqahnya apa? Sunnah Nabi. Udah. Dari sanad yang sahih atau hasan dah ambil dah. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu. Apa yang Rasul kasih, ambil. Syariatnya apa? Ya syariatnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, jelas. Tariqahnya tariqah Nabi SAW. Kemudian untuk sampai hakikat ma'rifat derajat ihsan, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Gak usah macam-macam. Ya. Maka orang khas yaitu orang spesialis ilmu syar'i dengan orang awam itu kesalehannya terkumpul pada apa? Keikhlasan dan tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah atau kaidah lain tentang masalah ikhlas ini diantaranya niat ikhlas itu sendiri diganjari. Niat ikhlas diganjari. Ya. Tadi kan ada amal, ada niat amal. Niatnya itu ada ganjarannya, amal itu ada ganjarannya. Orang bahkan mengubah dari niatan riya menuju niat ikhlas itu juga ada ganjarannya. Terlepas dari ganjaran amal, beda lagi. Ya, terlepas dari ganjaran amal itu beda lagi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ketika berangkat menuju perang dan sudah lewat banyak tempat menuju perang, ketika itu kata Nabi SAW, Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Ada beberapa teman-teman kita, saudara kita di Madinah, kata Nabi SAW, yang tidaklah kalian melewati tempat manapun dalam perjalanan perang ini, dan tidaklah kalian melewati lembah manapun kecuali mereka yang di Madinah itu bersama kalian, yaitu pahalanya bersama kalian, sama pahalanya. Ya Rasulullah, mereka di Madinah tapi pahalanya sama kita? Iya. Mereka di Madinah habasahumul uzur. Itu mereka punya uzur untuk tidak bisa ikut perang karena sakit, karena urus orang tua dan hal-hal lain. Tapi mereka punya niat yang sama kayak kita, walaupun belum bisa bergerak beramal seperti kita. Tapi dengan niat mereka pahalanya sama kayak kita, karena niat mereka salehah, ikhlas. Tuh lah, sampai seperti itu. Ya. Yang seandainya mereka mampu melakukannya sama kita, mereka pasti akan bersama kita sekarang. Tapi karena mereka terhalangi oleh uzur. Dan ini menunjukkan bahwasanya niat doang itu sudah ada poin bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian faedah berikutnya. Ikhlas itu adalah kesimpulan dakwah seluruh nabi. Ikhlas kesimpulan dakwah seluruh nabi. Ada enggak gini kita ditanya misalnya, apa yang bisa membangun umat ini gitu. Yang membuat umat bangsa ini misalnya supaya maju, supaya membaik semua keadaannya. Itu orang beda-beda sesuai dengan passion mereka dan bidang mereka menjawabnya. Ekonom menjawab, kita kalau mau maju harus ditegakkan ekonomi yang benar. Kan gitu. Ya. Itu versi para ekonom. Ya. Atau versi orang-orang yang memang perhatiannya di masalah bidang duit dan semisal itu. Terus para psikolog mereka bilang banyak orang stres, kalangan atas, kalangan bawah. Maka supaya bangsa ini betul-betul maju,
maka harus betul-betul mentalnya diperbaiki. Gitu. Nah itu. Tapi ini sesuai bidang dia ngomong kayak gitu. Kemudian pihak lain bilang, untuk negara ini supaya maju kita gulingkan rezim pemerintah misalnya. Itu gitu terus. Ya biasa orang-orang harokah kayak gitu terus. Dari dulu sampai sekarang, siapapun presiden mesti banyak guling-gulingan. Itu. Karena fokusnya di situ bidangnya. Tapi yang sahih dari semua itu, supaya umat ini betul-betul maju, pertama apa? Benahi tauhidnya dulu. Itu dulu. Ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal. Ikhlas. Itu supaya maju. Maju dari segi dunia dan juga dari segi akhirat maju. Coba apa yang membuat dakwah sunnah ini ikhwah sunnah dan akhwatnya? Akhwat nggak ada ya sekarang ya? Oh ada tuh. Di mana mereka? Oh iya, oke. Apa yang membuat ikhwan dan akhwat sunnah itu? Mereka pergi kajian. Nggak ada makanan padahal. Walaupun kayaknya ada makanan nanti deh. Enggak tahu dah. Pokoknya bukan itu yang cari. Hatta kajian nggak ada makanan. Nggak ada minuman, nggak ada besek, nggak ada apa. Ya pokoknya keluar tuh bawa gini tuh kayak nenteng ini kayak bangga banget biasanya. Nggak ada kajian sunnah rata-rata nggak ada gitu. Ya kalau ada sih boleh sekali boleh. Nggak ada. Ya gitu. Kemudian nggak ada pernak-pernik, nggak ada apa selawatan sambil lampu diginiin malam-malam. Nggak ada gitu. Nauzubillah min dzalik. Jelek banget itu. Nggak ada kayak gitu. Udah antum duduk, nyantai, nyatet, tidur fadol. Nggak apa-apa. Udah khalas. Nggak ada kepentingan berikutnya, ya kan? Selesai mungkin kalam-kalam ngobrol sama ustadznya atau sama ikhwan, dah selesai. Udah rejak pulang semua, pulang. Gak ada kepentingan antum kemudian datengin ustadznya terus bawa aqua gini kemudian minta diludahin mana. Gak ada. Khalas gak ada kepentingan seperti itu. Maksudnya pure, udah antum belajar, amalin nanti, dah gitu aja dah khalas. Wala ta'am wala kalam khalas. Udah pulang. Sesuai beramal masing-masing khalas. Ya. Nggak ada kemudian juga jemaah ketika salaman menitipkan amplop gitu, nggak ada gitu. Nggak ada kayak gitu. Ya DKM ada kayak gitu karena mungkin memberikan mukafah pada ustadznya. Tapi jemaah nggak ada yang seperti itu. Kalau ada pun biasanya ustadznya, Afwan, apa nih gitu. Nggak amplop Ustadz bukan apa-apa. Isinya ya kalimat jazakallah khair Ustadz gitu. Ini PHP namanya. Taib, apa yang mendorong itu? Mendorong tuh untuk datang ke majelis. Sebenarnya ini dakwah sunnah ini dibicarakan sama sebagian dari teman-teman Aswaja loh. Karena apa? Mereka itu rata-rata kalau kajian harus butuh tazyiniyat, tahsiniyat. Yaitu butuh perhiasan, butuh pernak-pernik supaya orang-orang tertarik datang. Dakwah ini dulu sampai sekarang gitu. Jarang yang kayak gini doang tuh. Paling di kampung-kampung itu pun yang datang tua-tua, tetua-tetua dan ya karena tua ya nunduk kayak gini. Gitu. Ya ada yang bagus alhamdulillah ada. Kajian kitab ada berapa. Tapi umumnya yang bikin kok mereka heran dengan dakwah sunnah pada berbondong-bondong afwaja gitu datang semua, enggak ada to'am, enggak ada apa, pada mau aja itu kajian sebanyak itu. Enggak ada lampu HP digini-giniin, enggak ada selawatan, enggak ada ketimpringan, enggak ada apa, enggak ada semua. Tapi kok bisa datang? Karena apa? Kesadaran untuk menuntut ilmu dan fokus utama dakwahnya pada asal tauhid. Makanya dakwah ini kalau misalnya mulai kemudian ada pernak-pernik ini itu, tambahan hobi ini itu bahaya sebenarnya. Pergeseran. Jangan, udah mapan sebenarnya, udah cukup tauhid aja. Maksudnya tauhid di sini tanamkan tauhid. Orang-orang tuh kalau misalnya ngaji karena untuk beramal lillahi ta'ala, udah gitu aja fokusnya. Jangan untuk hal-hal lain.
nanti terjadi distorsi atau penyimpangan orientasi belajar, penyimpangan orientasi beramal, begitu. Jadi jangan bengkok-bengkok. Karena specialty dakwah tauhid yaitu dakwah menuju tauhid, specialty dakwah sunnah dakwah menuju sunnah pengamalannya, bukan untuk hal-hal lain. Tuh, untuk hal ini aja kita kadang agak sulit untuk ikhlas. Masih agak pengen hal-hal lain dari dunia ini, dari dunia dalam masalah kajian ini, dalam masalah ilmu. Ini perlu diralat hal seperti ini. Oke. Karena dakwahnya para nabi itu tauhid semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari semua Rasul, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Majority fokus mereka di tauhid. Hatta walaupun misalnya kita Ahlus Sunnah belajar fikih pun, fikih itu harus dikembalikan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau belajar fikih muamalah, kenapa? Karena takut sama Allah. Takut kalau transaksi antum haram, itu tauhid. Belajar tentang fikih nikah, karena ada harapan sama Allah, ada rasa takut sama Allah karena mencari pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Tauhid juga. Bahkan sampai belajar yang mungkin secara ilmu, secara zatnya itu bukan ilmu syar'i tadinya, seperti bahasa Arab. Kalau seseorang bertauhid betul-betul belajar bahasa Arab, maka dia akan niatkan untuk hal-hal yang ada landasan tauhidnya, itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah supaya Allah Ta'ala ridho sama saya dengan itu, supaya salat saya makin khusyuk. Itu tujuan belajar. Enak kalau seperti itu. Kita sesuai dengan cita-cita dan dakwahnya para Rasul seluruhnya. Ikhlas, tauhid. Taib. Kemudian sebenarnya banyak sekali hal-hal tentang kaidah-kaidah ini, tapi Anda mau loncat ke suatu pembahasan dalam masalah ini, yaitu ada pembahasan yang sangat bagus, a'mal. Ini tema berikutnya, subtema berikutnya, karena waktunya ini sempit sekali ya. Syuruk mungkin jam 5:40 kalau nggak salah. Betul nggak? Hah? Lah ini aja bentar lagi mau tulu'us syams ini. Tuh udah terang tuh, lihat tuh. Iya. Bentar lagi beduk zuhur nih. Jam 5:25. Mungkin 5:40-an sekitar itu nanti syuruk. Ada pembahasan a'malun tudhannu annaha khalisatan was sahihu annaha laysat bi khalisah. Ada beberapa amalan yang disangkakan itu ikhlas, dan yang sahih adalah itu bukan ikhlas. Oh, ini penting pembahasan ini. Ya, ada beberapa amalan orang pada nyangka itu ikhlas, atau pelakunya nyangka itu ikhlas, padahal yang sahih adalah itu bukan ikhlas, karena tidak terwujud salah satu syarat ikhlas di situ. Seperti apa? Di antara contoh yang pertama, yaitu fi'lul ibadati ala wajhil 'adah, yaitu melakukan ibadah dengan format adat, dengan format tradisi, bukan adat. Adat, istilah kita adat itu jadinya tribal ya, bukan. Ini adat di sini maksudnya tradisi, kebiasaan. Ya, dengan format kebiasaan. Melakukan ibadah tapi dengan format kebiasaan. Kayak gimana itu? Melakukan ibadah tapi dengan format kebiasaan. Ibadah tapi formnya, bentuknya itu kebiasaan aja. Yaitu orang yang dia biasa melakukan ibadah itu sampai dia terbiasa, sampai ya udah, jadi karena kebiasaan udah hilang roh ibadahnya. Paham nggak? Seperti apa? Paham nggak tuh? Itu banyak loh terjadi. Bahkan sampai sholat juga gitu bisa. Gimana? Tadinya dia ibadah, tapi karena dia udah rutin ibadah ini, lama-lama nggak ada rasa. Jadi formatnya udah kayak format rutinitas kebiasaan.
Gimana? Contohnya apa contohnya? Salaman setelah sholat. Oh ya, salam muter gitu. Ya itu tradisi memang. Ya, kira-kira mereka anggap itu ibadah nggak? Tadinya iya, cuman mereka melakukan itu biasa aja kan, sambil selawat. Jadi nggak pakai niat ibadah, nggak pakai jadi udah biasa aja gitu. Ya itu bisa jadi. Tapi karena kita nggak kayak gitu sebenarnya kita, atau biasanya di sini kayak gitu, hanya karena ada anak jadi nggak kayak gitu. Ya, anak pernah tuh ada sholat, anak kan orang Kalibata tuh, ada musola pasar. Dulu waktu masih bujang gitu, masih belum nikah, anak sholat di situ kan. Saya sholat situ habis maghrib, habis apa, itu kan selesai mereka zikir sebelum sholat ba'diyah atau apa gitu, kan ngiter dulu tuh. Anak suatu ketika anak masbuk, selesai itu mungkin masuk 3 rakaat lama lah gitu sholat. Ya akhirnya anak di tengah-tengah itu. Mereka ngeliling ada di tengah-tengah. Iya. Apa gimana? Ya, jadi kayak iya mereka ngeliling sallallahu ala Muhammad Allahumma gitu. Kan mereka gilir. Anda di tengah lagi sholat gini. Anda selesai sholat udah diam di tengah udah kayak ini tinggal rebanan aja semua anak joget-joget sini kayak apa aja gitu di tengah-tengah kayak gitu. Ya sendirian enggak enak juga. Ya, kadang kita lagi zikir karena kita nggak ikut, jadi kita udahlah ngusir diri sendiri aja daripada nggak enak di tengah-tengah terus dilihatin sama mereka ditonton, kayak gitu. Oke, itu nggak kita lakukan. Tapi bisa ada hal yang mungkin kita melakukannya karena udah biasa. Jadi formatnya format kebiasaan. Dia tuh ibadah aslinya, cuman jadi biasa karena kebiasaan apa coba? Gini loh, antum biasa nggak bikin ngomong ke jazakallah khair, barakallahu fiik dan seterusnya, ya kan? Assalamualaikum, jazakallah khair, barakallahu fiik, ya kan? Itu kan aslinya assalamualaikum, jazakallah khair, itu kan ibadah. Tapi jadi hilang resepnya karena formatnya format kebiasaan, udah biasa, otomatis. Enggak. Lafalnya bagus, lafal bahasa Arab dengan fasih assalamualaikum. Yang lebih parah lagi kalau Waalaikum gitu. Itu lebih tradisional lagi. Kita udah biasa nih jazakallah khair, barakallahu fiik. Enggak pakai hati, enggak pakai apa, udah kebiasaan aja gitu. Iya. Ah itu tadinya adalah ibadah, ada anjurannya untuk kita doain kebaikan, ada anjurannya. Tapi karena jadi format biasa, format adat, kebiasaan, jadinya bukan amal lagi, bukan keikhlasan lagi. Karena keikhlasan itu adalah meniatkan amalan lillahi ta'ala, mencari pahala di situ. Sebenarnya ketika antum ngomong jazakallahu khair, cuman biasa aja gitu, bukan ibadah. Ceplos-ceplosan aja gitu. Maka usahakan bahwa kita tuh sampai masalah pakai sandal lah, pakai apalah itu hal-hal kecil aja kita minta pahala dari Allah, itu baru ikhlas. Ada muka udah biasa jadi biasa feel yang tadi ibadah tapi kebiasaan gitu, maka udah hilang lagi nilai dan nafas ibadahnya. Makanya enggak sampai hati. Jawabannya kemudian apa jawabannya? Wayak gitu. Ya, lebih parahnya lagi kita jawab salam cuman tek. Enggak, sekarang kan ada word prediction kan di WhatsApp, di keypad kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal pakai meme atau pakai gambar kan, tek gitu. Udah, ada nggak di situ nafas ibadah kita? Kita disalam, kita jawab salam. Kan salam kan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu doa kalimatnya panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya dalam loh. Tapi coba ketika kita menjawab salam atau kita ini ada nggak pemanaan? Nggak ada. Berarti ini jadi apa? Adat, kebiasaan. Berarti nggak ikhlas, nggak ibadah, nggak. Cuman kebiasaan aja. Udah gitu pakai tinggal tek gitu aja. Iya. Gitu. Kita mau terima kasih sama orang karena gak enakan kita pakai jezek, tulis jezek. Kalau si jazakallah khairah, kita tulis singkat aja lah, jezek.
JZK. Apa coba kepanjangan JZK tuh? JZK. Lah kalau barakallahu fiik berarti BRK dong. Lebih gak enak lagi. Ya kan? Orang juga gak paham ngomong apaan ini. Assalamualaikum jadi as. Jadi kebiasaan jadi gak ada nilainya kelas. Jadi gak ada nilainya. As verbab gitu kan. Udah jadi kebiasaan. Maka fi'lul ibadah ala wajhil adah itu bukan amal, bukan ikhlas. Melakukan suatu ibadah tapi karena udah biasa doang, itu bukan ikhlas. Ustadz pun bisa level kayak gitu. Sampai salamnya Ustadz pas nih, assalamualaikum, nggak ada niat, nggak ada ini karena udah biasa aja kita. Kalau misalnya di podium salam gitu. Terus bilang innalhamdulillah, karena udah biasa isi kajian sehari 4 kali, sehari 5 kali, sehari 3 kali. Maka innalhamdulillah itu sampai akhiran khutbatul hajah itu nggak dimanai karena udah apa? Adatnya Ustadz ini biasa. Maka ini nggak disebut ikhlas. Ikhlas itu kalau emang antum ikhlas, antum akan terasa hidup amalan ini di hati antum. Itu kalau ikhlas itu. Begitu. Sampai level Ustadz bisa gitu. Karena udah biasa, adat. Iya, karena ya otomatis aja udah. Sampai udah pikir udah otomatis nih ngomong udah otomatis. Antum sholat pun kadang kayak gitu kita nih. Enggak, otomatis tubuh. Awalnya takbiratul ihram, bismillah niatannya bagus ya Allah. Oh masya Allah. Udah sini udah pikiran perut kemana-mana udah tuh. Tiba-tiba udah assalamualaikum. Cepat banget sholatnya, masya Allah ya, alhamdulillah ya. Karena apa? 4 rakaat isya itu pikirannya terbang kemana-mana. Loh kok bisa ruku bisa normal? Karena udah otomatis. Ikhlas nggak nih? Enggak, antum enggak. Mungkin niatan awalnya ikhlas, tapi ketika melakukan semua amal itu karena udah otomatis biasa, maka enggak ikhlas. Dikira kita ikhlas, enggak ikhlas itu. Ikhlas di awalnya aja. Begitu jemaah. Coba tadi sholat subuh tadi. Ya kan? Mohon maaf nih. Imam baca apa tadi? Al-Fatihah. Iya, saya tahu Al-Fatihah. An-Naba, oke, malah alhamdulillah. Alhamdulillah berarti wake up, berarti alhamdulillah. Berarti enggak cuman pas kajian, berarti cuman pas kajian doang tidurnya. Alhamdulillah pas sholat subuh enggak tidur. Taib. Oke, itu alhamdulillah 2 rakaat tadi dari awal sampai akhir terjaga antum, hadir hati antum, itu alhamdulillah. Tapi bukankah tidak jarang kita itu sholat berjamaah? Apalagi tarawih atau gimana? Pengen cepat-cepat selesai, tiba-tiba udah selesai, alhamdulillah. Makanya di mana-mana habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah selesai juga. Gitu. Ya hati-hati di sini. Dikira kita melakukan amal rutin udah biasa, karena udah biasa, nggak ada resepan, udah biasa gitu aja tidak adat. Dikira itu ikhlas, enggak, nilainya bisa aja nggak ada. Oke, Nabi SAW mengatakan sholat kalian bisa aja 1/5-nya, 1/sekiannya baru diterima, sisanya nggak diterima, nggak ada pahala. Karena apa? Karena nggak ada isi. Kemudian diantaranya yang kedua, yang dikira ini itu adalah ikhlas, padahal enggak. Al-qitalu ala sabilis syaja'ah. Al-qitalu ala sabilis syaja'ah, yaitu berperang atau berjuang karena berani. Berjuang karena berani. Nah, karena itu aja dah. Ini mungkin dikira ikhlas. Padahal enggak. Berani aja enggak cukup. Butuh ikhlas. Bahkan khawatirnya kalau cuman modal berani, riya jadinya nanti. Namun ngerasa ikhlas, bahaya banget ini. Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab Talbis Iblis, qad labbasa iblisu ala khalqin kathirin fa kharaju ila al-jihadi wa niyyatuhum al-mubahat war-riya. Iblis telah mentalbis, yaitu telah memberikan kamuflase dan manipulasi terhadap banyak dari makhluk dari hamba Allah, sehingga makhluk-makhluk ini, hamba-hamba ini keluar menuju jihad, namun niat mereka mubahat dan riya. Mubahat itu berbangga-bangga, riya pamer. Liuqal, supaya dikatakan
fulanun ghazin. Fulan telah berperang. Disebut namanya. Ya. Wa rubbama kana al-maqsudu an yuqala syuja'un. Mungkin maksudnya dia pengen supaya dibilang apa? Syuja'. Atau kana talab al-ghanimah, atau memang mencari harta rampasan perang. Terus coba lihat sini, berperang. Taib, kita enggak perang sekarang. Apa yang seperti perang? Ya mungkin ngajar, dakwah dan semisalnya. Karena modal berani doang, hati-hati. Dakwah modal berani, dakwah modal nekat, ini hati-hati. Terutama nanti anak-anak kita nih, jemaah, mungkin kalau jemaah ini Bapak sekalian mungkin bukan dai mungkin, ya. Nah, mungkin anak-anak kita yang sekarang di pesantren, yang sekarang di Madinah, yang sekarang di Libya, yang sekarang mulai merintis dakwah tuh. Sampaikan, kamu dakwah jangan cuman modal berani tok, jangan cuman modal ilmu doang, bahkan harus modal ikhlas. Harus modal ikhlas. Karena bukan tidak mungkin seseorang memang mentalnya kuat, dia berani, terbentuk berani untuk di podium berbicara di depan umum, tapi cuman itu modalnya, dan ilmu memang ada modalnya, itu sangat tidak cukup. Harus ada ikhlas, menjadikan amal dakwah dia untuk mencari ridha Allah. Dan itu berat, berat. Yang barangkali umat itu ngelihat dia seperti singa podium. Ketika khutbah Jumat seperti singa. Masya Allah, orang pada jauh, Masya Allah. Tapi dia cuma modal keberanian dan ilmu, tidak punya modal ikhlas. Maka seseorang kalau berdakwah atau membantah sesuatu kesesatan, modal nekat doang, modal berani doang, itu berada di jurang bahaya. Belum disebut dia beramal, belum disebut dia ikhlas. Maka harus butuh modal pertama, yaitu yang paling pertama ikhlas. Tauhidnya dulu. Lah sekarang kan banyak dai-dai yang modal tampang, modal berani, modal mental enggak gemeteran di hadapan banyak orang. Ada yang seperti itu banyak sekarang mah. Skillnya udah dilatih waktu pesantren, karena sebagian pesantren menerapkan perlombaan khutbah supaya santri-santrinya nanti berani supaya tampil. Itu bagus, mungkin ada bagusnya, oke lah. Untuk bangun mental oke lah. Tapi sayangnya tidak dibekali dengan yang jauh lebih penting, yaitu apa? Ikhlas. Lihat kadang-kadang misal ada ustadz kita misal doktoral, udah selesai program doktoral di Madinah, alhamdulillah ke Indonesia. Kajiannya ngantuk, biasa-biasa aja, biasa, tapi ilmunya tinggi. Nah, malah ini lebih afdol dibandingkan yang Masya Allah bikin gemeter gitu. Sehingga gemeter ini meja saking dahsyatnya ini ustadz. Iya, jemaah langsung terbelak matanya, Masya Allah. Terus habis itu selesai kajian, semua membicarakannya, terutama ummahat. Ummahat bicaranya beda kalau ummahat tentang ustadz. Yang dibicarain bukan ilmunya. Udah nikah belum? Dia poligami apa enggak kalau nikah? Gitu. Mohon maaf nih ummahat. Tapi enggak ikhlas. Itu jangan kira bahwa saya ilmunya berkah, enggak jemaah. Bahkan ilmu kejemaahnya itu enggak berkah. Enggak terpatrikan, enggak jadi amal soleh, enggak. Dan antum bisa lihat kenapa banyak orang udah ngaji, bukan ngaji sunnah, ngaji di banyak tempat. Udah ngaji dari tahun jebot sampai tahun sekarang. Tahun dulu keyboard masih mahal, sampai sekarang keyboard udah enggak ada gunanya. Itu kenapa kok ilmunya enggak move on ilmu orang-orang ngaji ini yang ngaji di sana itu sebelah itu. Padahal rutin ngaji, rame, selalu dapat basic. Tapi kenapa kok enggak nambah-nambah ilmunya? Bahkan tentang sholat aja masih acak-adul. Walaupun kita enggak bisa memeriksa hati manusia, tapi umumnya disebabkan dari sumbernya aja udah tidak jernih, yaitu kurang ikhlasnya dai-nya. Kalau dai kurang ikhlas, maka keberkahan itu ya kurang sebenarnya. Maka dari sumbernya dulu, dari dai-nya itu.
Kita nggak bisa membedah hati seseorang, tapi efek itu kelihatan. Taib, kemudian di antara hal yang tadinya dikira orang ikhlas padahal tidak, yaitu izharul uyubi linnas, menampakkan aib ke orang-orang. Dikira itu ikhlas. La. Apalagi dai, nggak boleh dai itu menampakkan aibnya ke orang-orang, nggak boleh. Menampakkan seolah-olah diri itu kurang. Malah justru ini khawatirnya serigala berbulu domba gitu. Merendah untuk meninggi. Ya. Atau mengemis secara terselubung, takutnya gitu. Maka nggak boleh izharul uyub linnas, nggak boleh. Bahkan betapa bagusnya kita menampakkan diri seolah-olah kita tuh sudah cukup dan mapan di hadapan banyak manusia, dibandingkan kita menzohirkan kekurangan kita dan seolah-olah itu adalah suatu keikhlasan. Enggak. Itu palsu. Ibnul Jauzi itu paling sebel sama orang kayak gini. Antum kalau beli kitab Talbis Iblis atau antum punya Talbis Iblis, itu banyak Ibnu Jauzi itu menghajar orang-orang sufi yang fake, orang-orang sufi yang palsu, yang mereka itu pakai pakaian lusuh, pakaian zuhud, pakaian apa, tapi hati mereka kayak Firaun, kata Ibnu Jauzi. Kelihatannya fakir, miskin, butuh, tapi hati mereka kayak Firaun dari segi apa? Tamaknya. Tuh, dikira itu ikhlas? Enggak, itu enggak ikhlas. Maka jangan kita menzohirkan aib kita ke orang-orang. Kalau emang Allah tutup, itu lebih afdol. Jangan ditampakkan. Dan apalagi kemudian dengan misal kita fakir, nggak punya apa-apa, sengaja kita pakai kendaraan sebutut apapun atau pakaian sekumul apapun, lah. Ke masjid kemudian membuat orang simpati, ya Allah. Ya, rambutnya cakadul. Nabi SAW aja pernah menegur seorang sahabat yang rambutnya cakadul. Yang maknanya kalau bahasa sekarang, ente emang gak punya uang buat beli sisir gitu kalau sekarang. Ditegur sama Rasulullah. Supaya apa? Jangan terlalu menampakkan antum tuh orang sulit atau apa, jangan. Atau kalau antum punya nikmat, manfaatkan nikmat itu. Dan tampakkan kepada orang-orang bahwasanya Allah memberi antum nikmat itu. Jangan justru kelihatan memiskinkan diri, kemudian puasa mutih, puasa berhari-hari, kemudian hidup kayak pendekar di gua dan seterusnya. Enggak. Ajaibnya di sebagian dari kaum muslimin di Indonesia ini, orang makin gembel makin wali. Ini kan ngikutin beberapa orang di India itu. Gembel terus gimbal, gombal. Enggak pakai baju, enggak mandi. Terus masuk masjid ngerokok, enggak pakai baju, dielulukan oleh orang ini wali. Wali majdzub namanya, itu istilahnya namanya wali majdzub. Jadi wali yang appearance-nya itu, penampilannya itu kayak orang orgil. Ya, kayak ODGJ, ya. Tapi hakikatnya dia wali secara makna, secara hakikat dia wali, tapi secara zahir dia ODGJ. Nah, Anda nggak tahu nih pengikutnya mungkin cabang-cabang ODGJ juga gitu loh, ternak ODGJ juga. Ya. Oke, kalau sekalian kita ini dalam dakwah, dalam scenery dakwah sunnah itu, alhamdulillah jangan seperti itu. Kalau memang Allah berikan kekurangan harta pada kita, jangan zahirkan pada orang. Lebih afdal kita tampakkan bahwa kita itu Allah Ta'ala berikan nikmat, itu lebih afdal. Ya, karena sebagian dari dakwah, sebagian dari orang itu menzahirkan kesulitan dan mengira bahwa saya itu adalah zuhud. Lah, itu adalah kepalsuan. Itu kepalsuan. Taib. Dan seterusnya, dan juga terakhir yaitu as-sa'aq al-junun as-sakr, yaitu kesurupan, gila, mabuk karena zikir. Iya, di sufi itu kayak kesurupan gitu. Antum pernah lihat gak?
Jadi lagi zikir nih, cuman ditunjuk sama mursyidnya, ada mursyid itu istilah sufi, gurunya ya. Ditunjuk langsung dia gini-gini tuh, gemeter langsung kayak orang kesetrum, kerasukan gitu ya. Ini sebagian mereka menyatakan inilah dalamnya zikir gitu, saking dia mendalami peran zikirnya itu sampai kesurupan. Enggak kayak gini juga kali gitu waktu itu. Sahabat nggak ada kayak gitu, padahal mereka ahli zikir. Ini nggak ada tuh Pak. Coba anda tunjuk antum satu-satu. Tetap aja tidur, nggak bangun. Tapi ada orang kayak gitu ditunjuk atau dicambuk kayak gini langsung dia. Anda nggak tahu ini nggak mungkin sandiwara juga kok kayak karena getaran ini beneran kayak orang bener-bener kesetrum, kayak orang bener-bener kesurupan. Kita kan udah pernah tahu ngeliat orang kesurupan gimana, nggak bisa pura-pura gitu. Ada kesurupan berjamaah. Wah ini mendalami betul-betul saking masuk dalam hakikat zikir itu sendiri. Bukan ini ODGJ versi baru lagi nih. Nggak seperti itu. Sahabat nggak ada yang kayak gitu, nggak ada riwayat kayak gitu, sampai gerakannya kayak gitu. Nah, maka dikatakan wahada amrun lam yarid anis salaf. Ini perkara yang nggak ada dalam salafus saleh. Wa inna ma hudditsa ba'da sahabah. Ini baru terjadi dibuat-buat setelah sahabat itu para sahabat sudah tidak ada. Ya. Jadi hal seperti ini dikira ikhlas oleh sebagian orang dengan tarekat-tarekat seperti itu, padahal enggak. Ini bukan ikhlas. Ya begitu, wallahu taala alam. Untuk materi kita cukup sampai sini. Apa jemaah ada mungkin mau bertanya atau tidak kira-kira? Fadal. Ya. Salah satu apa? Betul, ya. Jika kita beramal terus kita riya maka hilang amalnya, hilang pahalanya ya. Waduh. Seperti buang air besar. Oh, bau dong berarti. Oke. Pertanyaan aja udah lupa. Coba tadi pertanyaan pertama apa ya tadi ya? Oke, bisa nggak kita merebut kembali pahala ikhlas tersebut? Ya kan? Awalnya ikhlas tapi kemudian ria, bisa nggak kita merebut kembali pahala amal itu? Jadi gini, itu tergantung, amal itu berbeda-beda dan juga kapan ikhlasnya itu juga kan berbeda-beda. Amalan yang kalau dari awal udah ikhlas, namun di tengah-tengah ada ria. Awal-awal ikhlas, namun tengah-tengahnya ada ria. Kalau dia merebut kembali itu, di saat dia beramal merebut kembali, maka insya Allah nggak apa-apa, paham nggak? Ketika dia mengikuti sholat atau dia melakukan apa, awalnya ikhlas, di tengah-tengah terjadi ria karena mungkin ada fulan datang dan dia caper sama fulan itu lagi sholat. Maka ini kalau dia istirsal itu terusin itu ria, itu khawatirnya malah amal sholatnya itu berkurang atau malah bisa tidak sah kalau dominannya ria. Tapi kalau dia istighfar dan kembali ke ikhlas, maka insya Allah riya yang tadi itu Allah remove, tidak masalah, sholatnya full murni insya Allah baik. Itu kalau konteksnya kayak gini. Tapi kalau amalnya dari awal untuk sholat ini, dari awal itu sudah riya, dari awal memang dia sholat karena riya, maka dari takbiratul ihram udah nggak sah sholatnya, gitu ya, gitu. Coba konteks amalnya apa kira-kira antum? Yang di pikiran antum, amal apa kira-kira biar anda jabarkan? Selain sholat. Antum nanya kan pasti ada pikiran amal apa? Atau antum belum pernah beramal sama sekali jadi nggak tahu apa-apa? Kalau sedekah. Kalau memang misal dari awal sebelum beramal itu memang sudah ria, itu nggak bakal bisa di take back karena dia memang nggak dapat apa-apa dari itu. Dari awal. Kayak sedekah. Dia sedekah dari awal memang dia sedekah.
Korban misalnya, antum orang tajir, dan kemudian karena kalau di masjid pasti yang korban itu bakal ditulis di papan pengumuman. Mas saya dari dulu saya tuh kalau itu kambing mulu, saya pengen sapi satu sapi. Wow, sendiri atas nama saya gitu. Panjul gitu namanya. Nama antum siapa? Mohon maaf. Asep, Pak Asep. Pengen sekali sapi biar orang lihat. Dari awal tuh sapi, ya Pak Asep sapi 1 ekor. Itu kan warga, wih, masya Allah gitu kan. Yang harganya berapa gitu, 35 juta gitu, masya Allah. Nah, itu ria nggak? Ria, udah lihatin itu. Dari awal udah ria. Pas penyembelihan pun masih ria. Ya. Sehingga orang-orang, mana Pak Asep, Pak Asep. Ini punya Pak Asep, ini punya, ditulis di tagline-nya, sapinya tuh Asep gitu. Ini nama sapi siapa? Asep namanya. Bukan nama miliknya, ownernya. Nah, terus habis itu ria di situ, sembelih ria. Setelah selesai beramal nyesel, ya Allah, astagfirullah, kenapa saya ria ya? Harusnya nggak boleh nih. Karena dapat tausiah dari ustadz habis itu. Dapat tausiahnya pas zuhur, Idul Adha, pas Jumatan, Idul Adha. Nah, udah selesai itu tadi penyembelihan. Dari awal beli sampai penyembelihan ria terus. Pas sholat Id, pas sholat Jumat dinasehatin. Dari khotibnya nasihatin, dalam berkorban nggak boleh ria, maka amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Wah, disebutkan dalil. Astagfirullah, nyesel. Bisa nggak minta sama ya Allah, balikin ya Allah tadi amalnya supaya saya jadi ikhlas? Enggak, karena antum dari awal memang udah ria. Jadi emang itu nggak sah, amalnya nggak sah itu. Tapi amal nggak sah itu nggak sah buat antum. Adapun untuk hewan kurbannya maka halal dan sah buat siapapun. Karena apa? Karena riya di sini terselubung. Bukan yang zahir beneran, syiriknya bukan syirik yang zahir. Beda kalau syiriknya terang-terangan. Misalnya sambil sembelih bismillah atas nama nenek moyang Ki Ajeng Sugih Melarat atau siapa namanya. Ya, atau di kuburan kayak gitu. Maka ini udah syirik yang zahir, maka ini bangkai. Ya. Tapi jadi kalau memang dari awal sampai amalan itu riya semua, maka nggak bisa di take back. Jadi pas dapat tausiah pas Jumatan itu nyesel, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, biar gimana caranya supaya bisa dapat pahala lagi? Beli lagi 1 sapi. Beli lagi 1 sapi. Boleh kan, masih hari tasyrik, belum, masih ada 3 hari. Masih besok-besok bisa, Pak. Besok kayak gitu aja, Pak, beli sapi 1 lagi. Beli lagi 1 lagi, kan itu udah murah tuh harganya kan. Beli lagi 1. Apalagi hari injury time, hari ke tasyrik ketiga, nah itu tuh beli. Siapa tahu dapat diskon 20 juta, hari 30 juta, lumayan, Pak. Nih saya ini lagi. Pak Asep mau kurban lagi. Iya dong. Ya, sama aja. Pak Asep. Itu kayak gitu, Pak ya. Jadi kalau emang dari awal, dari niatan awal udah ria, ini nggak bisa take back, nggak bisa diambil kayak. Tapi kalau dari awal udah benar-benar ikhlas, cuman ada syawaib di tengah-tengah, ada apa di tengah-tengah, maka itu insya Allah tetap amalnya ada, insya Allah benar-benar nggak batal amalnya, tapi dia harus melawan di tengah-tengah itu, dan insya Allah nggak apa-apa kalau dia melawannya. Tapi kalau yang mau udah awalnya nggak ikhlas, maka secara kaidah awal asal itu adalah tidak ada lagi amal itu. Dia kalau mau dapat pahala, dia ulang lagi itu amal. Seperti itu. Ya, Pak ya? Yang kedua apa tadi, Pak ya? Apa, Pak? Itu terlalu harsh ya, terlalu kasar ya kalau misalnya untuk di gini loh. Wallahu alam, permisalan itu mungkin ada ulama yang memang pakai permisalan itu mungkin, tapi nurani ana nggak cocok dengan permisalan itu, karena seperti buang air itu seolah-olah amal yang telah kita lakukan itu qadar,
najis atau kotor gitu loh Pak. Itu permisalan yang tidak apple to apple. Betul, kita itu lebih baik melupakan apa yang kita amalkan supaya tidak terjangkiti ujub, ya betul. Tapi ada dua sisi yang Anda tidak atau kurang setuju dengan itu. Pertama, pengkiasan amal dengan tinja. Amal soleh itu karunia dari Allah. Ya, itu nikmat yang besar. Kita bisa beramal itu nikmat, kita bisa ikhlas itu nikmat yang besar. Maka jangan kita anggap amal kita itu sebegitu buruknya gitu loh. Melupakan itu tidak harus menghinakan apa yang telah kita amalkan. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, para salaf itu dan juga dari zaman dahulunya itu mereka kadang-kadang mengingat nikmat Allah. Allah Ta'ala menyuruh kita, uzkuru ni'matallahi alaikum, sebutlah nikmat Allah atas kalian. Dan diantara nikmat yang terbesar adalah kita bisa beramal. Kadang-kadang kita perlu mengingat kita tuh dulu beramal soleh ini loh, kenapa sekarang kita gak bisa. Bisakah kita beramal itu lagi? Itu kan bisa memotivasi kita. Jadi bukan melupakan total. Ya memang melupakan di sini bagus supaya gak bisa ujub. Tetapi bukan berarti harus kayak gitu permisalannya dan melupakan total seolah-olah buruk. Ingat hadis, misal di bab ikhlas, Riyadhus Shalihin, bukan Riyadhus Shalihin bin Al-Lidung ya, bukan. Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, itu ada kitab pertama, bab Al-Ikhlas, hadis terakhir, itu ada hadis 3 orang yang terpenjara dalam gua. Maka kemudian mereka minta sama Allah sambil bertawasul dengan amal soleh. Dan itu amal yang telah lampau. Ternyata amal soleh mereka itu precious untuk dijadikan tawasul. Bisa nggak kita tawasul dengan tinja? Nggak boleh, kan nggak bisa. Maka amal soleh sama tinja itu sesuatu yang kontradiktif, nggak bisa disamakan. Dan mereka tidak melupakan amal soleh itu, malah mereka jadikan bekal untuk minta sama Allah bertawasul dengan itu. Ini menunjukkan bahwasanya melupakan amal soleh nggak apa-apa, bagus untuk menghindari ujub. Tapi bukan berarti mengingat amal soleh yang telah lampau itu sebegitu buruknya. Kadang-kadang kita perlu untuk motivasi diri kita, untuk bertawasul amal kita dan seterusnya, untuk bertawasul doa kita dan semisal itu. Jadi wallahu alam, permisalan seperti itu mungkin ada maksud benar, tetapi ada perbedaan dengan dalil-dalil syar'i gitu Pak ya. Ya bentar lagi Idul Adha Pak, siap-siap satu sapi insyaallah ya. Ya begitu. Amin insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Insyaallah cukup. Ya kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.